Puji nama Tuhan. Shalom jemaat yang di rumah, katakan shalom. Wow, boleh Anda melihat kanan kiri saudara yang ada di rumah, katakan Tuhan Yesus baik. Ada satu nama yang tak akan tergoncangkan untuk selama-lamanya. Nama Tuhan Yesus Kristus kita. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Come on, haleluya. Boleh sama-sama bertepuk tangan saudara. Tuhan Yesus baik. Boleh sama-sama nyatakan. Firman terang di jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersama. Dia setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama boleh lambaikan kedua tangan kita. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamatlah. Yang percaya katakan amin. Yeah. Mari sama-sama saudara dengan iman, mari proklamasikan, come on. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Sama-sama nyatakan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Dia yang setia menjaga. Angkat kedua tangan kita, lambaikan bagi Dia, come on. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya nama Yesus jaminan satu-satunya bagi setiap kita. Dunia boleh bergoncang saudara, bumi boleh bergetar, tapi nama Tuhan kerajaannya tak tergoncangkan untuk selama-lamanya. Dia percaya katakan amin. Wow. Mari sama-sama nyatakan dengan iman saudara. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Hanya di dalam nama. Siapa namanya saudara? Come on. Di sepanjang hidup saudara dan saya katakan amin. Hanya di dalam kuasanya sungguh sangat terbukti memberikan kemenangan bagi setiap kita. Angkat kedua tangan kita lebih lagi, come on. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Sama-sama come on. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kami pegang namamu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami ada janjimu yang setia dan amin. Sama-sama nyatakan come on. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, haleluya. Wow. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata jangan takut Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan pada hari-hari ini Tuhan, kami terus mau menguatkan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang hidup.
Allah yang tidak pernah tinggal diam, melihat setiap kami Tuhan, yang terus berharap dan setia hanya kepadamu. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita saudara. Mari kita puji sembah Dia. Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, sehingga kami tak pernah ditinggalkan sendiri. Mari sama-sama nyatakan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, akan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Dia yang akan menolong setiap kita, Dia yang akan menopang setiap hidup kita. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Oh Yesus memegangku. Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang berharap hanya kepadamu. Kami percaya kemenangan ada di setiap kami. Mari sama-sama sembah Dia. Mari sembah Dia. Oh rapa-rapa. Kami tahu Tuhan, ketika hari-hari yang ada pada akhir ini adalah hari yang jahat. Kami hanya mampu menengadahkan wajah kami ke langit, dan kami hanya mampu mengangkat tangan kami, karena kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Apapun yang terjadi Tuhan dalam akhir-akhir ini Tuhan, kami
setiap kami. Bagi jemaat-jemaat yang di rumah, mari percaya dengan iman. Mari terus sembah Dia. Akalah kekuatan kami. Masuk dalam hadirat-Mu adalah kekuatan kami. Berdiam di kaki-Mu. Kami perlu Kau, kami perlu Engkau Tuhan. Kau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Pegang tangan setiap umat-Mu, pegang tangan setiap kami ya Tuhan, yang saat ini berharap hanya kepada-Mu, yang saat ini menyembah-Mu, yang saat ini mencari wajah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami tak mampu berjalan sendiri, kami tak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu Engkau. Oh Jesus, pegang setiap kami ya Tuhan. Jesus, Jesus. Mari yang di rumah angkat kedua tangan. Yesus memegangku dengan tangan-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Kemenangan ada di pihak-Mu. Kemenangan. Jika Engkau beserta kami, siapa lawan kami? Ada tangan Tuhan yang memegang setiap kita hari ini. Jangan takut, sebab Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan berikan pertolongan, Dia akan berikan sukacita. Dia percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau agung, Engkau dahsyat. Jesus, sama-sama angkat kedua tangan kita nyatakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan.
kami boleh melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Hanya Kau yang layak Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kulakukan. Hanya Kau yang layak kulakukan. Hanya Kau yang layak kulakukan. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara yang di rumah sama-sama katakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita masuk dalam level kemuliaan yang lebih besar lagi. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas faith and risk atau iman dan resiko. Berapa banyak saudara yang mau hidup tanpa resiko, berbisnis tanpa resiko, menikah tanpa resiko, atau untuk yang anak muda, pacaran tanpa resiko sakit hati. Apa sih resiko itu? Resiko adalah sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi rasanya tidak mungkin kita hidup tanpa resiko. Karena dunia yang kita kenal hari ini adalah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Kejadian 8 ayat 22 mengatakan, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oleh sebab itu, selama bumi masih ada, maka yang namanya resiko akan terus ada. Lalu bagaimana kita mengatasi hal ini? Dengan memiliki iman. Terkadang hidup ini seperti seorang pengusaha yang sedang berinvestasi. Dan yang namanya investasi tentu ada segudang resiko. Seperti beberapa faktor berikut. Yang pertama, faktor waktu. Kita bisa menghitung, tetapi tidak bisa menentukan dengan pasti kapan investasi kita akan menghasilkan profit yang baik. Dalam hidup ini kita juga tidak pernah bisa memastikan waktu. Tapi yang pasti Tuhan selalu tepat waktu. Yang kedua, faktor karakter. Kepada siapa kita menginvestasikan uang kita akan sangat berpengaruh pada besar kecilnya resiko yang akan kita terima. Tetapi apabila kita menginvestasikan hidup kita pada Tuhan, kita tahu Dia adalah pribadi yang sangat dapat dipercayai, bahkan mengasihi kita. Yang ketiga, faktor tak terduga. Sejeli apapun kita mengelola semua resiko dalam investasi, tetap saja ada resiko yang tidak dapat kita duga. Seperti halnya tahun 2020 ini. Banyak hal yang tidak kita ketahui dan mengejutkan. Tetapi Tuhan tahu, maka dari itu memiliki iman menjadi sangat penting. Sama halnya dengan investasi yang memiliki segudang resiko. Hidup kita hari ini juga dipenuhi dengan resiko dan bahaya. Tetapi memiliki iman dan menginvestasikannya kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting pada titik ini. Karena ketika kita memiliki iman, ada 3 hal yang akan kita alami. Dengan iman kita mendapatkan kepastian janji-janji Allah. Dengan iman kita mendapatkan perkenanan Allah. Dengan iman kita memperluas kerajaan Allah di bumi. Seperti yang Ibrani 11 ayat 6 katakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Resiko akan selalu ada dan tidak bisa kita hindari di dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa ini. Tetapi kita, orang Pentakosta, tidaklah harus menjadi takut akan hal ini. Melainkan mempergunakan iman untuk dapat mengelola setiap resiko yang ada dalam kehidupan. Ini masa-masa yang penting
untuk menguatkan kembali kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena Dia sangat dapat dipercayai. Dan ketika kita berhasil mengelola semua resiko itu dengan iman, maka kita akan memperoleh profit, yaitu janji dan perkenanan Tuhan. Maka sebagai orang Pentakosta, hari ini jangan ragu untuk menginvestasikan iman dan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Ya puji Tuhan, Shalom. Saya percaya semua jemaat, semua umat Tuhan pada hari ini disertai oleh Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita melihat hari-hari ini, kadang-kadang ada sebuah kegentaran dalam kehidupan kita. Tetapi saudara harus tetap mengingat sebuah janji daripada Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah sumber kemampuan kita. Yang percaya engkau disertai Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya. Dan biarlah kami berkata kepadamu, ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan diriku, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Katakan, kau kekuatanku, kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu, Yesus. Oh, yang wanita bisa pujikan pujian ini dari awal. Katakan, ku datang, ku datang kepadamu, kau terima diriku, kau segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan, kami hanya mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. sebab kau sanggup, Allahku sanggup. sebab kau sanggup. Bersama-sama katakan, kau kekuatan, kau penghiburku, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kekuatanku, kau penghibur, kau tepati semua janjimu. Di setiap langkah aku kan berserah, memberikan hidupku bagimu. Kau ada di saat ku perlukan. Katakan setia, selalu, selamanya, selamanya. Katakan, kau kekuatan.
kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mari kita katakan bersama-sama. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pelindung. Yang percaya penyertaan Tuhan dalam hidupmu, katakan satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengharapan kami. Kami percaya kuasa Tuhan yang sangat besar. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Ora segala bala. Ora bara segala bala. Mari sembah. Haleluya. Oh, haleluya. Biarlah orang yang tidak berdaya ini berkata, aku ini adalah pahlawannya Tuhan. Biarlah orang yang tidak berdaya ini berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. Ora bara segala bala. Jesus, haleluya, haleluya. Mari saudara terus angkat hatimu, bangun manusia rohanimu. Tuhan hadir di tiap rumah-rumah kita, Tuhan hadir di tiap-tiap kehidupan kita. Ora bara segala bala. Ora bara segala bala. Haleluya. Ora bara segala bala. Oh Jesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada hari ini. Pengurapan-Mu, hadirat-Mu, kuasa-Mu tidak bisa dibatasi oleh keterbatasan kami. Kami percaya Allah yang kami sembah sanggup memerdekakan kehidupan kami. Kau yang menghiburkan mereka yang sedang bersedih. Kau yang memberikan kekuatan kepada mereka yang tidak punya pengharapan. Kau yang memberikan berkat kepada mereka yang hari-hari ini memerlukan berkat secara materi ya Tuhan. Kami percaya kami memiliki Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami dari surga-Mu yang mulia ya Tuhan.
Oh, terima kasih Tuhan. Kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir daripada hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa melalui siaran online ini ya, untuk kembali sekarang kita mempelajari firman Tuhan ya, yang akan memberikan terus tuntunan dan kekuatan arahan bagi perjalanan hidup kita. Saya berdoa agar apa yang saya ingin bagikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya akan ajak kita semua melihat dan mempelajari Mazmur Fatsal yang ketiga. Ya, Mazmur Fatsal yang ketiga ini adalah tulisan Daud dari apa yang pernah dia alami dalam hidupnya. Mazmur Fatsal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua dulu ya. Nanti kita akan baca ayat selanjutnya, tapi kita akan awali dengan 2 ayat pertama. Mazmur 3 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, itu keterangan ya dari situasi yang Daud alami ketika dia menuliskan Mazmur ini. Jadi bukan pada waktu dia senang Mazmur ini keluar sebagai ungkapan yang dia tuliskan untuk kita juga hari ini. Dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dan dia bilang begini, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Nah saudara, dalam hidup kita terkadang bahkan sering ya, masalah itu muncul tanpa terduga oleh kita. Ya, yang namanya bencana, yang namanya kejadian-kejadian yang gak enak. Biasanya itu seringkali datang secara tiba-tiba. Ya, nggak pernah terpikir sebelumnya. Tiba-tiba itu terjadi dalam hidup kita. Artinya kita sering dikejutkan oleh hal-hal yang gak enak dalam hidup kita. Nah, saya mau cerita ya, saudaraku, di pandemi ini pun siapa yang sudah menduga bahwa sekolah-sekolah harus tutup? Saya percaya tidak pernah ada orang yang menduga itu. Tidak pernah ada orang yang sudah terpikirkan bahwa sekolah akan tutup, pabrik harus tutup, mal harus tutup, kantor harus tutup. Ya, siapa yang duga kemana-mana kita harus pakai masker, sehingga kita nggak tahu orang lagi senyum atau lagi cemberut sama kita. Siapa yang menduga bahwa kita nggak boleh bersalaman lagi, Bapak Ibu Saudara? Semoga ini hanya berlaku untuk sementara waktu. Ya, siapa yang menduga kita nggak boleh traveling lagi? Situasi-situasi ini terjadi secara mendadak dalam hidup kita. Bahkan kalau saya mau cerita lebih jauh, siapa yang menduga kota-kota besar di dunia untuk beberapa waktu lamanya mereka menjadi kota yang sepi dan bahkan kota yang mati. Saudara lihat Wuhan, beberapa bulan menjadi kota yang sepi. Paris, New York sampai hari ini, London, ya, dan Jakarta menjadi kota-kota yang sepi, di mana orang harus lebih banyak di rumah, tidak boleh keluar. Saudaraku, apa yang kita alami hari ini, saya percaya tidak ada seorang pun yang sudah memprediksinya. Ya, kejadian yang gak enak ini datang tiba-tiba, mengejutkan semua orang. Sekarang ketakutan, ya, itu menjadi suasana hati dari seluruh manusia di muka bumi ini. Siapa yang duga? Nah, Daud juga ketika Mazmur ini dia tulis, dia sedang mengalami sebuah kejutan yang gak enak dalam hidupnya. Siapa yang menduga? Ya, Daud pun tidak pernah menduga bahwa akhirnya dia harus meninggalkan istananya, melarikan diri sebagai buronan yang dikejar dan dicari-cari. Ya, siapa yang menduga bahwa rakyat yang dulunya
memuja-muja Daud, membangga-banggakan Daud, sekarang berbalik ya, mengejar dan memusuhi Daud. Siapa yang menduga penasehatnya yang bernama Ahitofel, yang dulunya setia bekerja untuk Daud, tiba-tiba dia menjadi salah satu orang yang menentang dan memusuhi Daud. Dan siapa yang menduga? Anaknya sendiri yang bernama Absalom. Yang dari kecil Daud dengan kasih yang besar, Daud pelihara dan besarkan anak ini. Anak yang dilatih berperang untuk mengarahkan panahnya kepada lawan-lawan Israel. Sekarang anak ini mengarahkan panahnya kepada ayahnya sendiri. Saudara bisa dibayangkan keterkejutan Daud. Ya, bisa dibayangkan pukulan yang berat yang sedang dialami oleh Daud. Dan yang lebih mengenaskan Bapak Ibu, para ahli Alkitab sepakat kejadian ini terjadi di masa tua Raja Daud. Kira-kira Daud berumur 65 tahun, kira-kira. Di mana orang harusnya tinggal pensiun, menikmati semua kerja keras yang dia kerjakan di masa mudanya. Tapi justru di masa tuanya Daud harus menanggung pukulan yang mengejutkan, yang begitu berat dalam kehidupannya. Untuk Bapak Ibu bisa tahu gambaran yang lebih real apa yang dialami Daud. Mari saya ajak kita melihat dalam 2 Samuel, pasal yang ke-15 ayat yang ke-30. 2 Samuel 15 ayat yang ke-30. Ya, ini adalah cerita tentang apa yang dilukiskan dalam Mazmur 3 tadi. Ya, 2 Samuel 15 ayat 30, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Daud yang biasanya bersuka cita. Kita tahu Daud kan pemazmur yang penuh dengan sukacita. Tapi kali ini karena pukulan yang tiba-tiba ini, Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Bahasa aslinya meratap. Berarti lebih hebat, lebih parah daripada menangis. Dan bukan cuma sambil menangis, dikatakan kepalanya berselubung. Seolah dia malu, dia nggak berani tampil, dikenali dan diketahui orang lain. Dia harus menyelubungi kepalanya. Bahasa lain berkata, bukan cuma berselubung tapi tertunduk, tidak berani melihat dan menatap orang lain. Kita mengerti, saudara, kenapa dia lakukan itu. Siapa yang nggak malu? Siapa yang nggak malu? Seorang raja yang dulu dikagumi, sekarang dibenci. Siapa yang nggak malu? Ya, seorang ayah yang dikhianati anaknya sendiri. Pasti malu. Orang ngomong apa nanti? Wah, ini bapak yang nggak bisa didik anaknya. Wah, ini raja ya yang sekarang harus melarikan diri dan sebagainya. Makanya dikatakan kepalanya berselubung dan ia berjalan, keterangan berikutnya, ia berjalan dengan tidak berkasut. Ini menandakan pelariannya adalah tindakan yang sangat terburu-buru, tergesa-gesa. Karena memang ini keadaan genting, dia nggak bisa siapkan properti dan logistik untuk dibawa dalam pelariannya. Sampai kasutnya pun tidak sempat dia pakai. Berarti situasinya sangat genting pada saat itu. Dikatakan juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia, masih ada rakyat yang bersama dengan Daud, ya, tapi mereka juga masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Daud masih punya pengikut tetapi tidak bisa membantu dia. Tidak bisa mengubah keadaannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara lihat, inilah keadaan yang Daud alami. Ada sebuah pukulan yang sangat tiba-tiba. Ada sebuah pukulan yang tidak pernah dia prediksi sebelumnya. Dan itu terjadi justru di masa tuanya. Mungkin kita sedang mengalami hal yang sama. Pandemi ini merupakan pukulan yang mengejutkan buat kita. Ya, pandemi ini merupakan pukulan yang begitu berat untuk kita. Mungkin gara-gara pandemi kita harus menanggung malu, saudaraku. Ya,
Berita baiknya kita nggak sendiri. Bukan karena kita kurang rohani. Bukan, jangan menyalahkan diri, ya. Mungkin karena saya ya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak. Daud seorang pemazmur yang disukai oleh Tuhan. Seorang yang dikatakan berkenan di hati Tuhan pun harus mengalami keadaan yang seperti itu. Nah, mari kita kembali ke Mazmur 3, Bapak Ibu. Kita mau tahu dalam situasi seperti itu apa sih yang Daud lakukan? Ya, karena kita juga ya jangan sampai salah meresponi keadaan yang sama yang sedang kita alami. Kembali ke Mazmur pasal 3, ayat 1 dan ayat 2 kembali saya mau bacakan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dalam 2 ayat pertama ini Daud tidak malu-malu, dia berseru kepada Tuhan, dia ceritakan apa adanya, dia nggak gengsi, dia nggak takut dituduh kok raja lemah begitu, dia nggak takut dituduh ya nggak punya iman dan sebagainya. Saudara, kita pun nggak perlu gengsi untuk mengakui bahwa kita lemah. Kita nggak perlu malu untuk mengakui bahwa kita nggak bisa apa-apa. Justru Tuhan cari orang-orang yang sadar bahwa kita nggak bisa apa-apa. Bapak Ibu tahu Mazmur 3 ini termasuk jenis Mazmur ratapan. Ya, kitab Mazmur itu ada jenis-jenisnya Bapak Ibu. Ada jenis Mazmur pengajaran, ada Mazmur ziarah, dan ada Mazmur ratapan. Dan yang lebih uniknya, dari 150 pasal yang ada di kitab Mazmur, ternyata ada 54 Mazmur ratapan. Jadi sepertiga lebih bahkan dari Mazmur yang ada, ternyata jenisnya adalah Mazmur ratapan. Jadi kitab Mazmur adalah kitab yang isinya lebih banyak ratapan. Ya saudaraku, 54 jenis Mazmur ratapan. Ini bukti Alkitab memberi ruang untuk umat Tuhan meratap. Ya, ini bukti bahwa Tuhan siap mendengar, siap menampung setiap ungkapan perasaan. Ya, yang diutarakan oleh anak-anaknya. Enggak perlu pura-pura kuat saudara. Akui saja bahwa kita memang takut hari-hari ini. Akui saja bahwa kita memang enggak bisa apa-apa. Ya, merataplah. Anda dan saya diizinkan untuk meratap. Anda dan saya diizinkan untuk mengaku bahwa kita enggak bisa apa-apa. Anda dan saya diizinkan. Dan Tuhan punya ruang untuk menampung semua ungkapan seperti itu. Nah, setelah di 2 ayat pertama Daud meratap, ya, lihat ayat yang ketiga, saya akan teruskan. Nah, dari ayat 2 ke ayat 3, coba kembali ke ayat 2 saja ya. Ayat 2, kata terakhirnya adalah Sela. Baru setelah itu ada ayat yang ketiga. Apa arti Sela? Kenapa ditulis di situ? Sela adalah jeda, Bapak Ibu. Sela adalah kalau dalam sebuah lagu, ya, Sela adalah di mana semua penyanyi diam, hanya musik instrumen yang bermain. Sementara semua penyanyi diam dan mulai merenungkan makna dari nyanyian itu. Jadi Sela artinya pause, jeda. Ya, saudaraku. Nah, Daud setelah berseru, meratap, dia bersela. Dia berdiam diri. Dia tidak bersuara apa-apa. Setelah dia ungkapkan semua seruannya, dia ambil waktu tenang. Dia ambil waktu pause di mana dia berdiam diri. Ya, saudaraku. Mari kita pun ambil cara yang sama. Ya, setelah kita mengungkapkan, melepaskan semua ya apa yang kita rasakan. Cobalah berdiam diri, saudaraku. Ya, cobalah tenang.
Cobalah beri waktu untuk Tuhan mungkin meresponi seruan kita. Daud bersela, berdiam diri, ya menenangkan diri. Dan saudara lihat ayat 3. Ya, ayat 3 kelihatan ada suasana yang berbeda. Tidak lagi ratapan, ya, tetapi mulai ada nuansa optimis. Mulai ada nuansa kebangkitan. Ayat yang ketiga saya akan bacakan demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kalau Bapak Ibu masih kurang jelas, saya akan bantu dengan menampilkan Alkitab suara, saudaraku ya. Di Google itu ada aplikasi Alkitab suara, ada banyak memang versinya. Nah, coba Bapak Ibu dengarkan ya versi yang saya mau tunjukkan. Nanti perhatikan ya, perubahan dari ayat 2 ke ayat 3 setelah kata Selah. Maka ada perubahan ucapan dari apa yang Daud nyatakan dalam ayat yang ketiga. Silakan, selamat mendengar saja. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Oke, saudara sudah tahu perbedaannya setelah kata Selah, ya. Setelah kata Selah, Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai. Ya, nyanyiannya mulai indah. Setelah kata Selah, ayat 1 dan 2, nadanya meratap, meminta dikasihani. Merasa enggak berdaya. Tapi setelah kata Selah, mulai ada nyanyian yang keluar. Nyanyian optimisme. Nyanyian yang mulai berfokus kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2, ketika dia meratap, dia berfokus pada lawan-lawannya. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, saudaraku, itu ayat 1 dan 2. Tapi ayat 3, dia mulai fokus kepada Tuhan yang adalah perisai yang mengelilingi, yang melindungi, ya. Bahasa aslinya mengelilingi. Perisai yang mengelilingi. Dia mulai sadar. Jadi ayat 1 dan 2 dia tahu musuhnya banyak. Tapi setelah dia berdiam diri, setelah dia saat teduh, setelah dia mulai menenangkan dirinya, dia mulai sadar ada perisai Tuhan yang melindungi dirinya. Ada perisai yang mengelilingi kehidupannya. Lalu dia juga ingat, Tuhanlah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara tahu, waktu dia meratap, dia hanya menundukkan kepala, berjalan naik ke Bukit Zaitun dengan tertunduk dan berselubung. Tapi setelah dia berdiam diri, dia berselah. Dia mulai masuk hadirat Tuhan. Maka dia mulai melihat bahwa Tuhanlah kemuliaannya. Dan mulai dia berani mengangkat kepalanya. Saudara, di tengah keterkejutan kita karena pandemi ini, mari ambil banyak waktu untuk berdoa. Bukankah kita juga dibatasi aktivitas sosial kita? Ya, inilah kesempatan untuk kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan. Masuk dalam selah. Pause, ya, jeda,
di mana kita lebih banyak bergaul dengan Tuhan. Sehingga pergaulan kita dengan Tuhan akan mengalihkan perhatian kita tidak lagi kepada musuh-musuh kita terus, tapi mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Ya, keintiman kita dengan Tuhan membuat kita sadar akan kemuliaannya, membuat kita sadar akan perlindungannya yang masih berlaku dalam hidup kita. Lalu saya lanjutkan ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang keempat. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah lagi. Ya, Daud berdiam diri lagi. Mari lakukan terus. Ya, keintiman kita dengan Tuhan, bangun terus. Ya, jeda, selah, kita lakukan terus dalam hidup kita. Dan saudara lihat ayat yang kelima. Setelah 2 kali selah, Daud lakukan. Ayat yang kelima dikatakan aku membaringkan diri, lalu tidur. Saudara, orang kalau lagi stres, itu sulit tidur. Dan kita sudah tahu bagaimana stresnya Daud. Bagaimana pukulan yang begitu hebat sedang dialami Daud. Biasanya orang gak bisa tidur. Kita yang kena masalah yang gak sehebat Daud saja, sudah gak bisa tidur. Daud tidak terkena insomnia. Sulit tidur. Daud tidak perlu dibantu dengan obat tidur. Tapi dia berkata, aku membaringkan diri, lalu tidur. Kenapa? Karena dia sudah menenangkan diri. Dan akibat menenangkan diri, dia mulai ingat Tuhan adalah perisainya, Tuhan adalah kemuliaannya, Tuhan adalah pelindungnya. Akibatnya dia bisa membaringkan diri. Bukan karena masalahnya sudah lenyap, tidak. Absalom masih mengejar dia. Ahitofel masih mengkhianati dia, tapi Daud bisa tertidur. Dan dia enggak tidur terus-terusan, saudaraku. Dia tidak tidur untuk melarikan diri. Lalu dikatakan, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ada orang yang enggak berani bangun, maunya tidur terus karena mau melarikan diri, saudaraku. Tapi Daud tidak tidur terus, waktunya bangun, dia bangun. Dia siap menghadapi kenyataan hidupnya. Ya, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat 6. Aku tidak takut. Lihat, perubahannya luar biasa. Ayat 1 dan 2 kelihatannya Daud takut sekali. Betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang memusuhi aku dan sebagainya. Ayat 1 dan 2 kelihatan begitu takut. Tapi ayat 6 berkata, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ada suasana yang berubah. Sekali lagi, saudaraku, sekali lagi, bukan berarti masalah Daud sudah selesai. Ya, masih ada banyak orang yang menginginkan kematiannya. Masih ada banyak orang yang menginginkan dia ditangkap, dia dipermalukan dan sebagainya. Ya, jadi yang berubah adalah suasana hatinya, keadaannya belum berubah. Dan inilah juga yang kita bisa dapatkan. Mari, ya kita tahu situasi enggak tahu kapan ini bisa berubah. Ya enggak ada seorang pun yang tahu. Yang kita tahu mungkin masih lama nih keadaan-keadaan seperti ini. Enggak apa-apa, di luar belum berubah tidak apa-apa. Tapi Tuhan bisa rubah hati kita. Ambil waktu untuk selah. Mulai dekat dan intim bersama dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan 2 ayat terakhir. Ya, kita lihat di ayat yang ke-8. Langsung kita lihat ayat yang ke-8. Nanti saya akan tunjukkan kembali ayat yang kedua. Ya, 2 ayat ini sebagai penutup pembanding dari apa yang terjadi selanjutnya. Ayat 8 Daud menutup Mazmur pasal 3 dengan statement begini. Dari Tuhan datang pertolongan. Dia yakin. Nah, bandingkan ayat 2, coba ya. Bapak Ibu lihat kembali ayat 2. Dia bilang di ayat 2 bahwa orang-orang menjudge dia, mengata-ngatai dia. Tuhan gak mungkin tolong kamu kali ini. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Ya, jadi dia dengar tuh orang seperti sedang
menentukan nasib Daud. Daud, kali ini habis kamu. Daud, kali ini gak ada kesempatan untuk kamu. Ya, Tuhan gak mungkin berpihak lagi kepada kamu. Itu kata orang. Mungkin kita dengar juga. Ya, tetangga bilang, aduh habis kita kali ini. Ya, gak mungkin sembuh kita kali ini. Gak mungkin survive kita kali ini. Akan ada banyak suara-suara negatif di luar. Daud pun mendengar orang berkata bahwa tidak ada pertolongan Tuhan kali ini. Tapi ayat 8 tadi saudaraku lihat. Ya, Daud tidak mau percaya omongan orang. Daud tidak mau pegang apa yang orang katakan. Dia bilang begini ayat 8, dari Tuhan datang pertolongan. Ya, artinya dia bilang, kamu boleh ngomong bahwa kali ini gak ada pertolongan. Tapi aku tetap yakin, ya, akan datang pertolongan dari Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, Daud lebih percaya pada pengenalannya akan Tuhan yang dia sudah punya. Makanya saudaraku, mari kenali Tuhan kita. Daud adalah orang yang punya banyak pengalaman dengan Tuhan. Sehingga dia tidak bisa dibohongi oleh apa kata orang. Dari pengalamannya dia mengenal Tuhan. Makanya orang yang mengenal Tuhan tidak mungkin tertipu oleh apa kata dunia ini. Hari ini saya berdoa ya agar kita bisa menghadapi situasi yang sama ini, ya tidak perlu harus dibantu obat tidur, saudaraku. Tidak perlu kita harus mengalami insomnia dan sebagainya. Ya, saya berharap tekanan boleh ada, tapi saya berdoa agar kita tetap sehat, kita bisa tidur dengan baik, kita bisa bangun dengan segar. Ya, karena kita mau lakukan hal yang sama, kita mau banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, berselah. Sehingga kita ingat bahwa kita punya Allah perisai dan pelindung, serta dialah kemuliaan dan dari dialah datang pertolongan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara, jangan menyerah ya, semua penderitaan ada masanya akan selesai. Ya, hanya Tuhan yang kekal, penderitaan tidak pernah kekal. Sukses pun tidak kekal, hanya Tuhan yang kekal dalam hidup kita. Mari berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih kami telah dengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami dasar untuk tetap berharap. Dasar untuk tetap bersemangat menghadapi kehidupan ini. Umat-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan tayangan ini, menyaksikan tayangan ini. Tuhan menjamah dan memberkati kami semua. Biar firman ini tidak hanya membuat kami semakin tahu, tapi firman-Mu hari ini mengubahkan hidup kami. Diberkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita bersama katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara umat Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara, gereja memberikan kesempatan pada jemaat untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini adalah minggu kedua. Juga saudara, gereja memberikan kesempatan bagi jemaat yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di GBI Suropati, Kota Malang. Saya percaya taburan saudara, tanaman saudara, pada saat saudara tanam dalam rumah Tuhan, pasti akan menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Dan mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami, ya Tuhan. Ku percaya Engkau menjawab aku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita
kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara arahkan hati saudara kepada Tuhan, buka kedua tangan saudara. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak yang tunggal, persekutuan dan manis dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu.